Itu nenek yang dilaporin siapa namanya itu aku lupa. Patalak ya. Itu bagaimana tuh? Enggak, aku rasa kayaknya akan dilaporin deh. RO hanya ngegertak. Kayaknya sayang sih. Karena apa? Dia nggak takut loh. Si ibu-ibu Medan Patalak ini makin gencer loh ngehinanya gini ya. Kalau misalnya dari kubu SW ada buat viti-viti secara konsisten tapi mengencounter teori ya, mengencounter teori Dokcin sih ya udahlah ya, itu kan hak kubu masing-masing lah kasarnya begitu. Tapi maaf, yang Bu Patalak ini sebarkan itu benar-benar pengujar kebencian tidak berbasis teori atau encounter. Jadi benar-benar hanya menjelekkan manusianya si RO dan Onyo gitu, dan itu menurut aku nggak pantas ya gitu loh. Walaupun aku setoleransinya kalau pihak sana namanya kita saling kontradiktif ya, kalau menurut aku ini merusak untuk apa ya namanya perputaran dinamika RO dan SW, dan merusak juga namanya harga diri dari kubu sana dan terutama SW-nya. Iya, basisnya ngawur banget gitu. Aku nggak tahu dia udah sampai sama RO udah sampai diposting videonya di sosial media, bahkan udah di encounter segala macem. Nggak takut loh itu ibu-ibu, gila parah. Nggak takut loh itu ibu-ibu, parah kata gua mah sinting, kata gua mah udahlah didiamin aja biarin EGP gua mah. Iya kan, kalian aja gini. Di sini mungkin ada fans SW. Bagaimana menurut kalian sebagai pembela dari SW punya temen junjungannya, apa namanya, temen seperjuangannya kayak begitu? Coba. Udah gitu, mending kalau cuma buat video, walaupun buat video-video dia di VT dia itu udah fatal ya. Di live minta uang lagi, coba. Di live nomor telepon, dana plus minta ditransfer. Jadi live menghina untuk biar ngasih uang, yang mana ada orang yang mau kayak begitu. Dipikirnya lucu kali ya, dipikirnya itu menghibur, bukan itu udah live zolim loh, live penghinaan apa namanya harga diri orang loh. Terus di satu sisi lu marah-marah minta ditransferin. Coba, gimana nggak bikin malu SW-nya junjungan lu? Gimana nggak bikin malu lagi teman-teman seperjuangan lu yang di kubu SW? Sementara dikit banyaknya, dia banyak sih dari kubu pembela SW yang kadang mengencounter untuk pembela yang pro RO, bilangnya begitu, kalau nggak gibah nggak makan, kalau nggak ikut campur nggak makan. Nah itu gimana? Ya kan, jadi kayak dipoyok dilebok lagi gitu, kayak cucuk. Ginilah, kalau kata aku mah ya teman-teman yang pembela SW, kalau misalnya kalian mau biar rapih ya, karena Bapak Minola juga sendiri bilang kan, tolong jangan namanya mengganggu kefokusan untuk sidang hak asuh anak ya. Karena nanti takutnya ini ada yang mencoba untuk membuat ngeblur, tidak memfokuskan ke hak asuh anak dengan mengangkat berita dan menolong entah RO atau SW untuk lebih gampang siapa yang nanti mendapatkan hak asuh anak. Karena kita udah dimasuk krusial yang fokus ya, kita juga nggak bisa ngebendung sih ya sebenarnya. Ada aja gitu yang dikeluarin ya kan. Aku rasa Dokcin juga kayaknya nggak akan banyak buat video dulu ya gitu, kalau selama memang tidak perlu untuk di encounter. Karena Bapak Minola minta tadi di press conference-nya sekitar beberapa jam lalu dia ngomong begitu, tolong jangan, karena nanti akan ngedistract dan akan menutupi, memblokir tentang fokus sebenarnya ke hak asuh anak, dan ini akan bisa mempengaruhi keputusan dari pihak hakim mediator atas hak asuh anak, katanya begitu. Karena pasti kan tim hukum tim hukum di pengadilan itu sama mediatornya, dia akan mengecek ini sosial media rutin
Ya, apalagi kan sekarang di zaman yang memang mereka gampang untuk diberikan akses ya, diberikan informasi tambahan tanpa harus meminta dari penuntut atau yang dituntut, ya kan? Kalau pengadilan dulu mah lu mau terserah lah. Lu mau buat huru hara bagaimana gitu, nggak akan ketahuan, nggak akan kebuka, dan lagian juga bukan dunia internet dulu. Nah, kalau yang sekarang kan kayaknya gua rasa ini si apa namanya ibu hukum mediatornya udah tahu ini sampai masalah yang setidaknya sampai live RO, makanya kan RO banyak nahan-nahan kan ngomongnya, tapi karena dipancing sama kalian yang kontra RO tuh. Ya, jadi aku rasa kayaknya untuk hari ini, besok tahan dulu deh sampai tanggal 6. Setelah tanggal 6 nanti kita tahu update-nya bagaimana, nanti bisa membantu untuk tanggal berapa lagi ini, karena benar-benar sekarang bukan ngomongin lagi masalah hak asuh anak kan, kalian fokusnya ngomongin tentang apa, udah ngomongin ke penyakit 3 huruf, CCTV, ya kan, masalah selengki yang nggak perlu. Fansnya semua pada kayaknya menitik beratkan HIV, selengki, ya kan. Jadi kalian nggak ada yang ngangkat masalah hak asuh anak lagi kan sekarang ke ranah awalnya. Ya, emang ya pengacara S, aku nggak tahu. Emang pengacaranya, tim pengacara S Bapak Kris itu memang angkat tangan untuk kasusnya SW. Itu berita dari mana ya? Maaf ya, Dokcin kurang paham. Kalau kalian bisa kasih informasi, kasih tahu aku. Iya, sebenarnya gini. Pengacaranya RO itu kan cuma begini doang, tapi siapa yang membuat perkaranya? Aku mau nanya. Dan itu juga blur, mau pakai TV yang HD juga tetap nggak kelihatan dia gini. Yang tengilnya siapa? Netizen kan? Netizen dari kubu sana. Langsung pak disebarin. Padahal kalau lihat gini juga se-HD-nya ya, se-high definition-nya itu juga tetap nggak kelihatan. Kaliannya aja seneng ngurek-ngurek. Maaf, Dokcin aja itu nggak merhatiin masalah chat yang ada tulisan HIV itu aja, gua mah enggak. Kan dia cuma beginiin, maksudnya untuk nunjukin masalah tanggal gitu kan. Tapi kan kita juga nggak tapi juga gimana ya, namanya netizen, apapun yang diliatin kan biar kelihatan eksklusif, di zoom lah, di Google segala macam, keluar lah itu tulisan, ya kan. Apa aja jadi, ya kan. Apa yang mau diliatin walaupun sepersekian detik jadi tuh satu chatan kelihatan semua, matilah jadinya kan. Udahlah Bapak Minola, untuk next time aja nggak usah ngeliatin lah, ngeliatin aja yang memang perlu. Tapi kalau bisa udah di ini aja lah, apa namanya, ditutupin. Netizen kita mah haus garang-garang untuk kasus RO sama SW ini. Bapak Minola perlu tahu, netizennya pada gila-gila. Ya kan? Aduh. Si TV umbar SW cerita selingkuh. Nah, sebenarnya ada plot twistnya juga kalau mau ngomongin itu. Tergantung kepercayaan masing-masing, ya kan? Dari kubu sana pasti yang mengatakan, wah, berkesinambungan sama angkat bicaranya SW di di postingan Igoy, ya kan? Tapi ada plot twistnya juga, ada kata-kata yang bisa dibalik juga. Aku mah kan ngikutin kamu, kata RO. Oh, jadi kamu ngikutin aku ya? Bener ya? Oh iya, kamu ngikutin aku ya? Iya. Jadi ngikutin apanya? Dokcin balik lagi. Coba, bisa nggak? Ngikutin apa? Ngikutin selingkuh. Berarti bisa aja dia duluan kan yang selingkuh. Nah, di situ bisa dibalik tuh. Kalimatnya kan ambigu penyampaiannya. Ya, bisa dibolak-balik. Maaf banget, video itu yang dikeluarkan sama SW itu malah menjadi keruh. Ya kan? Ya kan, kamu ngikutin aku selama ini kan? Kayak gini kan? Iya, aku ngikutin kamu sama ini, ikutin mau kamu kayak gimana. Nah, bisa kita balikin. Apakah ini yang dilakukan duluannya SW atau bagaimana? Nah, iya, maksudnya runutan tidak akan pernah kita tahu jawabannya. Yang penting fokus ke kasus anak.
Ya. Video CCTV yang dikeluarkan itu tidak memenangkan SW, tidak akan membenarkan RO juga. Dua-duanya sama aja intinya, mau videonya 1 jam juga itu kan satu masalah yang sebenarnya tidak ada yang dimenangkan, tidak ada juga yang terlalu kalah-kalah banget kalau kata gua mah. Ya kan? Intinya hanya encounter aja masing-masing. Ya kan? Cuma kan yang perlu kita redam aja kan sebenarnya masalah pengalihan isu. Nah, di dalam ini juga ada pengalihan isu nih dari hak asuh anak. Jangan nanti jadi isu melulu nih. Kita udah tinggal 2 hari lagi kasarnya. Ya kan, istilahnya kita 2 hari lagi udah mau sidang. Ya kan? Ku buka pakai proyektor, kentara sekali SW kesurupannya. Masa sih? Ini lagi sama nama-namain ambigu. Apanya ambigu? Kan gue bilang, gue bisa balik aja kalian ngomong kayak gitu. Kan si RO bilang, gue selama ini ikutin kamu. Iya, kamu ikutin aku kan selama ini kan, kemauan aku. Kayak gitu-gitu kan. Ya gue balik lagi ayo. Apakah kita saling ngebalik-kembali? Gue tanya. Lu bilang RO yang selingkuh duluan, terus sekarang gue balikin dari apa yang disampaikan sama SW ke RO, gue balikin. Apakah SW yang ngelakuin duluan? Coba. Bisa kasih saling satu jawaban satu sama lain? Enggak kan? Gue juga nggak bisa. Makanya nggak usah saling ngebela. Karena kan ini cuma dari sini. Kalau yang benar-benar selengki yang kelihatan benar ada buktinya siapa? SW kan sama CEO. Tuh, live birahi. Udah lebih kentara lagi. Nggak akan ketahuan selingkuh sama siapa juga. Apalagi kalau udah ngomong-ngomong jauh sama siapa aja bisa. Mau ngasih buktinya apa? Dedemit yang dibentukin manusia gitu. Nggak akan dijadikan, nggak bisa dijadikan senjata. Takut RO jadi blunder, kebanyakan klarifikasi. Sebenarnya yang tadi pagi RO itu bukan klarifikasi, itu curhatan. Ada curahan, mengencounter hal-hal yang dari point of view. Ya kan? Kalau misalnya ngeblunder itu kalau berbicara masalah data gitu kan, masalah yang generik. Ini mah kan ibaratnya cerita dari sana, cerita dari sini. Live tadi pagi, ya kan, sampai sore hari ini di scroll belum ada sih sebenarnya. Sore juga paling juga ada videonya Bapak Minola kayak biasa mengencounter, mengklarifikasi dan memberi wejangan-wejangan aja. Ya. Biasa. Alis tunggu aja jawabannya. Ya, itu kan konsekuensi sekolah. Adik gue lagi nangis gara-gara dia harusnya paskibra pengibar bendera diganti. Ya mungkin kadang dia sekolah juga suka gimana maunya dia. Waalaikumsalam. Ya, kalau ada teman-teman yang mau nanya boleh ya. Sebenarnya kalau Dokcin mau bahas lagi tentang live tadi paginya RO, ya kalian mungkin sebagian apakah udah banyak yang nonton? Udah ya. Paling tadi Bapak Minola bilang tolong banget jangan terlalu banyak pengembangan saling menyerang, ya. Jangan banyak pengembangan saling nyerang dulu. Karena apa? Kita tinggal H-2 menuju sidang yang kita tunggu-tunggu, iya kan? Biasa nangis karena iya, makanya ini diganti. Dia biasa pengibar bendera, adik aku nangis. Aku saat dari tadi ngobrol sama gurunya, kata gue ya udah nanti mudah-mudahan nanti diganti lagi lah, ribet kalau adik gue kalau udah nangis. Adik Dokcin ada adik kelas 5, dia bangga jadi paskibra, terus tiba-tiba diganti karena ini hari Senin, dia kan harusnya masuk tapi nggak masuk, dia nggak mood. Tahu-tahu mungkin ada jadwal latihan paskibra, akhirnya diganti. Tapi untungnya ada Dokcin ini nggak banyak maunya. Umurnya sama kayak Thalia. Umur Thalia ini adik aku nih 12 tahun yang masih gampang ke doktrin ini,
gampang kepengaruh ini, gampang namanya dibentuk, gampang namanya disuruh diem, apalagi kalau memang dia berkaca sama orang yang dia anggap menjadi panutan. Mungkin kalau RO sama SW dalam hal ini mungkin sekarang SW yang dijadikan panutan anak-anaknya. Iya kan? Tapi kalau dalam keluarga sini ada Dokcin, panutannya Dokcin gitu loh, untuk kayak pengembangan dari kecil sampai sekarangnya gitu. Ngerti kan maksudnya? Ngerti.